it's Nessie, and welcome back to Neror. Dari sekian banyak video neror, genre favoritnya Neroris itu adalah neror true crimes. Apakah benar? Coba komen di bawah. What's your favorite neror? Apakah benar neror true crimes atau kejahatan di dunia asli? Well, kalau banyak pembunuhan yang direncanakan sedemikian rapihnya agar sulit terbongkar, pernah nggak nih kalian dengar tentang orang-orang yang tega mengakhiri hidup seseorang karena terinspirasi sesuatu yang mungkin gak ada di dunia nyata dan hanyalah karya fiksi? Nah, malam ini bersama-sama di Neror kita akan membahas tentang kasus-kasus pembunuhan mengerikan yang terinspirasi dari cerita fiksi. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Kita akan mulai video ini dengan kasusnya Leonard Lake dan Charles Ng. Ada seorang laki-laki bernama Leonard Lake yang ditemukan nih secarik pesan bunuh dirinya, di mana dia mengakui bahwa dia sama temannya Charles Ng itu telah membunuh sebanyak 11-13 orang di sebuah rumah kecil yang lokasinya terpencil. Setelah membaca pesan bunuh diri itu, polisi pun mendatangi rumah yang dimaksud, dan benar aja mereka menemukan 12 tubuh manusia terkubur dalam lubang yang tidak dalam atau shallow grave, setumpuk senjata, dan 20 kg tulang belulang yang sudah hangus. Di ruangan lain di rumah yang sama, polisi juga menemukan beberapa buku harian dan jurnal gitu miliknya Leonard yang isinya tuh pesan-pesan yang sangat seksis. Polisi juga menemukan banyak banget tulisan The Miranda, yang ternyata The Miranda ini adalah nama dari operation, nama dari rencana yang dimiliki sama Leonard ini untuk membunuh orang-orang. Dia namakan Operation Miranda. Dan saat diinvestigasi, ternyata nggak cuma 11-13 orang yang ditemukan, polisi mengestimasi ada sekitar 25 orang yang meninggal di tangan mereka. Nah, selain bukti-bukti itu di TKP, polisi menemukan satu bukti yang paling penting. Sebuah novel berjudul The Collector, karyanya John Fowles. Novel ini menceritakan tentang seorang pria, Frederick Clegg, yang membawa seorang mahasiswi bernama Miranda ke rumah kecil di daerah terpencil yang dia beli, dan di rumah itu karakternya Frederick ini mengunci Miranda di ruangan bawah tanah untuk dilecehkan. Dan setelah beberapa hari, Miranda pun dibunuh. Good evening. I'm starting this tape without script or without any real organization of what I want to say, but I do feel I need to explain. This tape, what you're hearing now, is going to be the lead-in of the various phases of construction of building a secret room, if we can call it. The purpose of that cell will be the imprisonment of a young lady who probably at this moment is unknown to me. What I want is an off-the-shelf sex partner. I want to be able to use a woman whenever and however I want. And when I'm tired or bored or not interested, I simply want to put her away, lock her up in a little room, get her out of my sight, out of my life. Anyone who needs my justifications and my rationalizations as to why I would want to imprison and in fact enslave a young woman, they have only to look closely at me. Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. Life, as I'm living it, is boring. The challenge of this project, the excitement, the thrill if it succeeds, even the exciting experience if it fails, it's something that I fantasize daily about. We'll see. I don't think there's more to say on the subject. It'll be interesting to see how far this tape and I actually go. Berarti Operation Miranda ini terinspirasi dari The Collector ini ya. Scary, terrifying. Oh, that's scary. Ini kayak kasusnya Junko Furuta gak sih? Ya kan? Kasusnya Junko Furuta juga gini. Tapi dia dilecehkan sama beberapa orang. Serem banget. Next!
Next ada kasusnya Anissa Weier dan Morgan Geyser. Kasus kriminal yang satu ini dieksekusi oleh dua anak perempuan yang baru berusia 12 tahun. Anissa Weier sama Morgan Geyser. Anissa sama Morgan ini udah berbulan-bulan merencanakan untuk membunuh salah satu teman sekelasnya untuk dijadikan persembahan bagi Slenderman. Yes, Slenderman, guys, karakter fiksi Slenderman. Keduanya membunuh teman mereka yang bernama Peyton Lautner dengan menusuk tubuhnya si Peyton ini sebanyak 19 kali menggunakan pisau 5 inci di dalam hutan. Setelah ditusuk-tusuk, Peyton ini ditinggal sama Anissa sama Morgan gitu aja di tengah hutan, tapi untungnya dia masih bisa mencoba merangkak ke jalanan, dan akhirnya Peyton ini sempat ditemukan sama seorang pesepeda dan dilarikan ke rumah sakit. I thought that it was just about proving that this fictional character existed, but I have no idea what Morgan's motivations were. I thought it was just about proving that something most people thought wasn't real was. So this is, and who are you talking about? The character? Right. Slenderman. All right. It wasn't my idea. Morgan came to me one day telling me that we should prove that Slenderman existed, and I asked her how, and she said we had to kill somebody, and I said okay because I thought it was just a joke, honestly. I didn't think it was actually gonna happen, but it obviously did. Menurut Morgan kepada pengacaranya, dia itu harus banget bunuh Peyton, karena kalau dia nggak bunuh Peyton buat Slenderman, dialah yang akan dibunuh oleh Slenderman. Scary. Next. Masih ngomongin Slenderman, aksi kejam berikutnya ini sekali lagi diakibatkan oleh karakter Slenderman. Seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun bernama Aaron Campbell itu tega menghabisi seorang gadis kecil berusia 6 tahun bernama Alicia McPhail. Aaron ini terekam CCTV milik ibunya sendiri saat meninggalkan rumah pada pukul 1.54 dini hari, pergi menuju rumahnya keluarga Alicia, membawa Alicia ini keluar dari kamar tidurnya sebelum kemudian dia leceh dan bunuh. CCTV juga merekam Aaron yang baru pulang ke rumahnya pada pukul 3.35 pagi. Aaron kelihatan meninggalkan rumah lagi pada pukul 3.45, baru 10 menit setelah dia tiba di rumah sebelumnya. Terus dia balik lagi 7 menit kemudian untuk mengambil senter dan pergi lagi meninggalkan rumah. Pada pukul 4.07 pagi, akhirnya Aaron balik ke rumah. Alicia kemudian ditemukan pada hari yang sama jam 8 pagi di lahan bekas Kyle's Hydropathic Hotel dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Alicia meninggal akibat tekanan di leher dan wajahnya dan ditemukan sebanyak 117 luka di sekujur tubuhnya. Ibunya Aaron tidak mengira bahwa anaknya masih remaja itu mampu melakukan kejahatan yang segini kejamnya, dan dia pun menduga bahwa pasti nih Aaron ini terinspirasi sama sesuatu. Ternyata Aaron ini pernah upload sebuah video di YouTube yang merekam dirinya memainkan game Slenderman. Nah, specifically game yang dimainin Aaron ini ternyata terkenal dengan salah satu adegannya yang menculik dan membunuh anak-anak lalu kemudian membuangnya di hutan. Dan setelah dilakukan penyelidikan, terungkap bahwa Aaron ini ternyata emang terobsesi sama karakter Slenderman selama berbulan-bulan menjelang dia membunuh Alicia. Selain itu ditemukan juga bahwa ternyata Aaron ini juga pernah menguliti dan membunuh beberapa kucing lalu dia kubur di halaman belakang rumahnya. Dan ternyata dia lakukan ini karena dia terobsesi dengan jumlah subscriber di channel YouTube-nya. I just wanted to say thank you very much for 50 subscribers. Even though I'm nearly at 80, 50 is just a better, like it's a round number. So this video is going to be a 50 subscriber special. Kasian banget, Alicia-nya lucu. Next. Next ada John Hinckley Jr. John Warnock Hinckley Jr. ini adalah seorang pria yang waktu itu melakukan percobaan pembunuhan kepada salah satu presiden Amerika, Ronald Reagan, di depan Hotel Washington Hilton pada tahun 1981. Untungnya rencananya John ini gagal dan hanya membuat sang presiden dan 3 orang lainnya luka-luka aja. Dan guys, coba tebak apa motif dari pencobaan pembunuhan atas presiden ini. Ternyata aksi menyeramkannya dia ini dilakukan karena dia obsesi sama salah satu artis ternama Jodie Foster. Jadi dari sekian banyaknya film yang pernah dibintangi sama Jodie Foster, ada satu film berjudul Taxi Driver, di mana Jodie berperan sebagai seorang remaja PSK yang terlibat sebuah masalah dengan seorang tentara veteran yang memiliki gangguan psikotik. Nah, lawan mainnya Jodie, Robert De Niro, berperan untuk menyelamatkan
menyelamatkan Jodie dari nasib buruk itu dan membunuh 3 pria secara brutal. Dan di akhir filmnya, basically karakternya Robert De Niro ini mendapatkan banyak pujian dan disebut pahlawan balas dendam karena dia kayak berhasil menyelamatkan karakternya Jodie Foster. Nah, balik lagi ke John Hinckley Jr. Jadi, John Hinckley ini percaya bahwa Presiden Reagan itu dulu pernah menghina Jodie Foster. Sebagai fans sejati yang tergila-gila pada Jodie Foster, dia merasa bahwa untuk mendapatkan perhatiannya Jodie, dia harus menjadi pahlawan untuk Jodie Foster. Terinspirasi dari film Taxi Driver tadi, dia memutuskan bahwa dia harus jadi karakternya Robert De Niro dan membunuh orang-orang yang mengganggu Jodie Foster agar dia pun dianggap sebagai pahlawan. He ended up in jail. Rumit ya guys, rumit. Gimana menurut kalian kasus yang satu ini? Coba komen di bawah. Next ada Daniel Sterling. Pada tahun 1994, seorang pria bernama Daniel Sterling berusaha untuk membunuh mantan kekasihnya, Lisa Stellwagen, dengan menusuknya 9 kali menggunakan pisau bergerigi. Setelah menusuknya dengan pisau bergerigi, Daniel ini sempat-sempatnya nelpon 911 dan mencoba menyalahkan kejadian itu kepada orang berkulit hitam, African American. Jaksa tuh menduga bahwa kayak si Daniel nih pasti mau bunuh Lisa karena dia mengetahui bahwa Lisa ini jalan sama cowok lain. Nah, saat persidangan, Lisa ini mengaku bahwa sebelum Daniel menusuk dia, Daniel ini sempat berkata, guys, I want to kill you and drink your blood. Dan tonight, you are going to die. Aku mau membunuhmu dan meminum darahmu. Malam ini, kamu akan mati. Ahli psikiatri bersaksi bahwa Daniel ini ternyata sudah memiliki gangguan pada mentalnya sejak dia berusia 10 tahun. Tepatnya sejak ibunya Daniel ini mengakhiri hidupnya sendiri. Sang ahli psikiatri juga bilang bahwa Daniel ini adalah seorang manik depresif yang sangat mudah tertarik dan terpesona. Dan ternyata sehari sebelum penyerangan, Daniel sempat nonton film Interview with a Vampire. Dan pantes berarti anehnya baru aja dong ya, dia habis nonton Interview with a Vampire tiba-tiba kayak I want to drink your blood. Damn, berarti mantannya bingung banget gak sih, Jay? Jadi kayak dia nggak pernah ngomongin apa-apa, tiba-tiba aku mau membunuhmu dan meminum darahmu. Kayak oke, ex-boyfriend. Kan dia udah mantan, terus ceweknya jalan sama cowok lain. Iya, ceweknya jalan cowok lain. Tiba-tiba dia jadi vampir. Kayak dia bisa jadi karakter apapun, tapi malam itu dia memilih untuk jadi vampir. Gila loh, tapi dia masih kepikiran nelfon 911, berarti dia nggak segila itu. Next ada kasusnya Thierry Jardine. Yang satu ini adalah seorang pria berusia 24 tahun yang membunuh Alison Campion, seorang gadis berusia 15 tahun karena terinspirasi oleh film Scream. Jadi perempuan itu lagi lewat aja di depan rumahnya Thierry. Tiba-tiba sama Thierry ini diajak untuk masuk ke dalam rumah. Nah, awalnya Alison ini obviously menolak, tapi somehow mungkin dia ngomongin one thing or another, kita nggak tahu exactly dia ngomong apa. Tapi akhirnya Alison pun luluh dan kayak oh ya udah deh, boleh deh aku masuk ke rumah kamu. Saat di dalam rumah, Thierry tiba-tiba masuk ke ruangan lain. Terus dia keluar menghampiri si Alison sudah mengenakan kostum Scream dengan 2 pisau dapur di tangannya. Thierry kemudian menghampiri Alison, menutup mulutnya, dan menusuknya sebanyak 30 kali. Setelah menusuknya, Thierry pun memindahkan tubuhnya ke sebuah tempat tidur dan meletakkan setangkai mawar di tangan perempuan yang sudah tidak bernyawa itu. Gak lama kemudian, Thierry menelpon ayahnya dan mengakui perbuatannya. Dan saat diinterogasi polisi, dia flare out cerita aja, ya saya emang terinspirasi sama film Scream. Alison, why? Why would you go into... Dijanjin apa ya si Alison ini? Kok dia mau sih? Dari kasus simpel ini kita belajar bahwa kalau kalian lewat rumah orang diajak masuk, jangan mau. Terrifying. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada Robert Thompson dan John Venables. Pada tahun 1993, masyarakat Britania sempat dihebohkan oleh pembunuhan yang dilakukan oleh 2 anak laki-laki bernama Robert Thompson dan John Venables. Dan 2 anak laki-laki ini baru berusia 10 tahun saja.
Robert sama John ini membunuh seorang anak bernama James Bulger yang baru berusia 2 tahun. Nah, ini sebenarnya kasusnya very interesting, dan kalau misalkan kalian mau kita bahas full di Neror, please komen di bawah. But basically, James sama ibunya lagi ada di pusat perbelanjaan, tiba-tiba ibunya nengok anaknya udah nggak ada, dan dari CCTV kelihatan bahwa si anak ini, si James yang masih berusia 2 tahun ini digandeng sama 2 anak laki-laki. Dan ternyata dia diajak jalan ke sebuah tempat dan dia dihabisi, bener-bener dihajar sama 2 anak 10 tahun ini. Dan yang membuat kasusnya menarik adalah kayak karena mereka masih muda banget, banyak orang yang bertanya-tanya apa motifnya mereka mau menghabisi anak kecil yang lucu banget, cakep banget, baru berusia 2 tahun. Nah, banyak orang yang percaya bahwa mereka berdua ini terinspirasi oleh kejahatan yang ada di film Child's Play 3. Karena Robert sama John sempat menumpahkan cat biru ke matanya James, dan itu dipercaya terinspirasi sama scene yang ada di Chucky juga. Itu seru banget sih kalau dibahas satu video. Kalau misalkan kalian mau, coba komen di bawah. But anyways guys, itu tadi adalah kasus-kasus pembunuhan di kehidupan asli yang terinspirasi sama karya-karya fiksi. Gimana menurut kalian, mana yang paling mengerikan, dan apa kira-kira yang bisa mendorong seseorang ingin melakukan kejahatan terinspirasi dari kayak film atau buku? Jangan sekarang nanti ada yang terinspirasi sama Wattpad. Jangan deh, coba komen di bawah mana cerita yang paling menyeramkan, dan komen di bawah as always guys ide-ide buat video-video neror selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget nih si Jaja, dan subscribe ke channelnya, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Tega mengakhiri hidup seseorang cuman karena sesuatu yang mungkin ada di dunia nyata. Kita akan mulai video ini dengan kasusnya John Hinckley. Polisi mengestimasi sekitar 25 orang yang meninggal di tangannya Leonard Lang. Dan di rumah itu karakternya Frederick. Next ada kasusnya Thierry Jardin.